أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Huda beserta seluruh pengurus, kemudian Imam Masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ayah bunda, jemaah subuh. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan berkah di pagi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita membahas tentang afatul lisan, bencana-bencana lidah. Seperti yang sudah disampaikan bahwa nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat bertutur kata, nikmat lidah. Jadi posisinya Bapak Ibu, ayah bunda jemaah, posisinya adalah nomor 2 setelah nikmat iman dan Islam. Di bulan suci Ramadan, lidah inilah yang perlu kita jaga, apalagi di siang Ramadan. Perut kita tahan, dahaga kita tahan, tetapi banyak orang yang berpuasa, lidahnya tak sanggup dia tahan. Begitulah nikmatnya bertutur kata ini Bapak Ibu jemaah. Makanya apa kata Nabi? Kam min sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, puasanya itu illal ju' wal 'atash. Puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, orang lain yang non muslim banyak juga dia bisa berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Dalam agama kita, Masya Allah, bukan hanya lapar dan dahaga yang kita tahan, semua yang membatalkan puasa kita tahan. Bukan hanya semua yang membatalkan puasa, semua yang membatalkan, yang menghilangkan pahala puasa juga kita tahan. Salah satunya ayah bunda, inilah menahan lidah. Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita lanjutkan saja pembahasan ini. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, ini sangat tepat untuk kita lanjutkan pembahasannya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang sudah kita bahas apa saja bencana-bencana lidah itu. Yang pernah sudah kita bahas adalah yang pertama, al-ghibah, menggunjing, menggosip, membicarakan aib orang lain. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, adu domba. Entah apa pula domba yang yang digunakan oleh nenek moyang kita bahasanya. Tapi kalau kita tengok Bapak Ibu ayah bunda, namanya adu domba. Kalau domba itu mudah sekali untuk diadu. Dielus kepalanya domba yang satu, domba yang kedua dielus pula. Diketemukan dia berhadap-hadapan. Setelah berhadap-hadapan, diadulah, mudah sekali untuk diadu. Kemudian besok-besoknya kalau ketemu lagi dia, pasti dia beradu. Begitulah karakter domba. Makanya mungkin dipakailah istilah adu domba. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, ini yang kedua yang sudah kita bahas. Pagi ini yang kita bahas adalah al-kadzib, yaitu berbohong.
al-kazib, berbohong. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, apa itu berbohong? Berbohong itu al-ikhbaru 'ani syai'i bi khilaf ma huwa. Berbohong itu bahasa Arabnya al-kazib. Apa itu? Al-ikhbaru 'ani syai' bi khilafin ma huwa. Menyampaikan sesuatu, mengkabarkan sesuatu bi khilafin ma huwa. Tapi berita itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah bohong. Kita berbicara tentang sesuatu, tetapi yang kita bicarakan itu tak sesuai dengan faktanya. Bi khilafin ma huwa. Inilah bohong. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, ancaman Allah terhadap orang yang berbohong, surah Al-An'am ayat 144. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudillan nasa bighairi 'ilm inna Allaha la yahdil qawmal zalimin. Faman azlamu, siapa saja, azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, yang telah berbuat zalim dengan mengada-ada terhadap Allah, kadhiba, dia berbohong. Jadi orang yang berbohong itu kategori zalim. Kenapa zalim? Karena dia telah menganiaya dirinya sendiri. Kenapa menganiaya dirinya sendiri? Walaupun dia membohongi orang, tetapi pada hakikatnya dia adalah sedang berbohong kepada dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri. Bukan orang lain yang tertipu sebenarnya, pada hakikatnya ayah bunda, sebenarnya dia telah menipu dirinya sendiri. Maka disebut dengan zalim. Mengapa dia berbohong? Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang berbohong itu tujuannya liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Jadi orang berbohong itu ayah bunda, tujuannya itu supaya orang sesat, ditipunya. Nah, itu makanya dia berbohong. Ingat, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah, sesungguhnya Allah tak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Takkan dapat petunjuk dalam hidupnya kalau orang-orang yang berbohong tersebut. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau orang berbohong. Jadi bagaimana dia target yang orang yang dibohonginya itu supaya tertipu, supaya sesat, bighairi ilm, tanpa ilmu. Nah, inilah kerja orang berbohong. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian dalil yang lain Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 69. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada, yang berbohong kepada Allah. Jadi kata-kata kazibah itu terus 'ala Allah. Apa maknanya di ayah bunda? Kita sebenarnya kalau ada orang berbohong, dia itu sebenarnya sedang berbohong kepada Allah. Bisa kita berbohong kepada Allah? Tak bisa. Ingat, orang yang berbohong kepada Allah la yuflihun, hidupnya takkan pernah beruntung. Yakinlah ya bunda, orang yang berbohong itu hidupnya selalu merugi. Cobalah tunjukkan ke kita, ada enggak orang sukses karena kebohongannya? Ada enggak kira-kira? Oh, nya
sukses Ustaz karena dia berbohong, ada nggak kira-kira? Tak ada. Lama kata orang pepatah kuno kita, sepandai-pandai tupai melompat, nah jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, tercium juga. Sepandai-pandai menyimpan durian, nah, tercium juga aroma durian tuh. Makan durian apa tadi? Enggak. Tapi dah semerbak rumah tu makan apa bau durian. Indah-indah juga tuanya, ya benar. Tak beruntung orang yang berbohong. Kenapa dia tak beruntung? Pertama, orang berbohong itu pasti dia akan membuka kebohongan-kebohongan berikutnya. Kalau dia berbohong, pasti bohong berikutnya ada lagi, bohong berikutnya ada lagi. Satu kebohongan bisa membuka kebohongan-kebohongan berikutnya. Percayalah Bapak Ibu ya Bunda. Makanya kalau orang berbohong tak payah kita. Saya kalau di sekolah dulu, kalau murid berbohong kepada saya, mudah ketahuan nanti. Saya tanya terus, kemana kemarin nak, kok tidak datang, kok tidak masuk? Iya Ustaz, saya sakit. Nah, saya udah tahu dia tidak sakit. Sakit ya? Iya, bohong satu. Terus saya tanya lagi, sudah berobat? Sakit apa? Jawaban dia pasti bohong lagi. Saya sakit perut Ustaz. Nah, ada 2 kali. Tanya lagi, udah berobat? Sudah Ustaz, ada 3. Kemana berobatnya? Ke klinik Ustaz, udah 4. Bersama siapa pergi berobat? Saya sendiri Ustaz, udah 5. Terus obatnya udah diminum? Sudah Ustaz, udah 6. Terus tanya lagi, apa berapa kali minum obatnya? Kata dokter. Di situ mulai berpikir. Itu. Kenapa? Orang yang berbohong selalu memikirkan alasan apa yang cocok untuk disampaikan kepada orang yang dibohonginya. Makanya ilmu psikologi ini kata orang, kalau orang berbohong itu kalau berbicara tengok gerak-gerik cara menyampaikannya. Begitu. Kalau dia kaku, kalau dia salting atau orang salah tingkah, itu bahasa kerennya. Itu bisa diindikasi. Tapi kalau ada orang Ustaz, dia berbohong santai saja, nanti kita sampaikan. Jadi ingat, mengapa bohong itu tak beruntung? Karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Betul apa tidak Bunda? Yakinlah. Ya. Jadi akan mudah. Ya, berbuat dosa dengan bohong ini luar biasa. Tak akan pernah beruntung. Yang kedua, mengapa bohong itu la yuflihun, tak beruntung? Karena orang yang berbohong itu akan tak pernah lagi dan sulit orang akan percaya kepada dia. Sekali orang berbohong ke kita ya Bunda, besok-besoknya dia bicara dengan kita, itu udah mulai berpikir kita dibuatnya. Betul atau tidak? Berpikir kita, iya benar, potonglah karena ewa sekali. Pasti gitu kita. Begitulah. Ya, bahayanya berbohong, tak beruntung hidup. Makanya kenapa Rasulullah kita itu, Nabi kita yang luar biasa, beliau menjadi orang yang digelar Al-Amin. Di masa mudanya sudah dapat gelar Al-Amin. Siapa yang memberi gelar Al-Amin? Seluruh masyarakat Arab Makkah itu. Ya, jadi sampai hilang nama Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad lagi yang dipanggil oleh orang Arab. Siapa namanya? Al-Amin. Al-Amin. Mengapa Al-Amin? Apa arti Al-Amin? Orang yang dipercaya. Kenapa? Karena kejujuran Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu ya Bunda. Memang orang yang jujur, tak ada bohong, selama hidupnya tak pernah dia berbohong.
Kalau kita kadang-kadang aduh juga duto ya Bapak Ibu. Aduh kata benda ya. Nabi kita itu tak pernah dia berbohong. Sehingga Nabi kita itu kalau dia berdagang, Masya Allah ayah bunda, ya, dagangannya itu pasti lebih duluan laris, manis, habis daripada orang yang di sebelahnya. Mengapa? Nabi itu memang dikenal dengan orang yang jujur dalam berjualan. Di masa muda Nabi itu kan kerjanya berniaga, berdagang, berjualan bahasa orang. Di masa mudanya sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi itu berjualan. Bagaimana Nabi berjualan? Memang Nabi itu disebutnya dalam riwayat yang saya baca, ini kurmanya kualitasnya ini kurmanya kualitasnya bagus, tak pernah dia campur. Begitulah Nabi, dia berjualan dan dia terkenal dengan orang jujur. Kita kadang-kadang ini pula lah Bapak Ibu yang bunda yang susah kita, ya kan? Disobuinya elo kesadonya, disobuinya manih kesadonya, padahal masam ada yang busuk. Akhirnya besok-besok sekali itu saja orang mau jual beli dengan kita, besok-besoknya tak mau lagi. Yakinlah ayah bunda, begitulah. Jadi tak beruntung orang berbohong gitu. Sekali berbohong orang sudah mulai ragu. Iko iyo bunda, pasti begitu kita ya bunda. Kemudian yang ketiga, mengapa orang berbohong itu tak beruntung? Orang yang berbohong itu pasti tak tenang hatinya, tak tenang hidupnya. Yakinlah, ya. Ada orang Ustaz, ini yang saya sampaikan tadi, dia bohong santai saja. Memang ahli dia berbohong, memang pintar dia berbohong. Biasa saja dia Ustaz, seolah-olah dia tidak ada berdosa. Bapak Ibu ayah bunda, fakta ini kalau tak salah saya di Belanda pernah terjadi. Ada di Belanda itu dulu dibunuh, ada pembunuhan. Yang dibunuh itu bukan orang sembarangan, orang yang berpengaruh. Akhirnya dicarilah siapa pembunuh. Dicari oleh polisi, tak pernah ketemu. Tapi ada yang dikumpulkan data, karena orang yang membunuhnya pandai, mahir dia, pengalaman mungkin, jadi jejaknya tak dapat. Tapi ada yang dicurigai, maka dikumpulkanlah mereka 10 orang oleh kepolisian. Dikumpulkan, kemudian diinterogasi, tak dapat juga oleh polisi. Pak membunuh itu ada Pak, kamu yang bunuh itu ada. Memang semuanya itu tak dapat, tak ada ngaku. Memang semuanya yang dipanggil itu satu-satu ditanya, memang tak seolah-olah memang tak ada mereka, pandai mereka. Akhirnya menjadi PR besar bagi pihak kepolisian. Tak lama kemudian ada seorang ahli sains. Saya bisa membantu pihak kepolisian untuk mencari pembunuhnya. Kalau memang sudah ada 10 orang diindikasi, biar saya bantu. Kalau sudah diinterogasi itu, kalau orang yang pandai itu kayak manapun diinterogasi, memang tak ngaku dia. Akhirnya ahli sains ini dipanggillah satu-satu mereka yang 10 tadi, dengan cara apa? Diletakkannya alat deteksi di dekat jantung ini, detektor. Diletakkan di sini, dipanggil satu-satu. Polisi nanya, ahli sains duduk di sini, nengok di layar monitor komputer. Dipanggil, pertama ditangan yang terduga bukan tersangka ya, baru diduga.
Kamu yang membunuhnya? Tidak, Pak. Tengok getaran di layar monitor. Tak ada. Oke, lanjut, kata ahli saya. Panggil yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampailah yang ke-8. Baru diletakkan alat di jantung ini, titik-titiknya. Langsung di layar monitor tuh Bapak Ibu, langsung ada getaran, apa namanya, kayak gempa ya. Belum ditanya lagi. Wah, ditanya oleh polisi, kamu yang bunuhnya? Mahir dia menjawab, tak ada Pak. Pandai dia, memang ahli dia, ahli berbohong. Tapi ini tak bisa dibohongi. Ini tak bisanya ya benar. Kalau kita berbicara di sini kayak manapun lihainya, ini tak bisa. Oleh karena itu, orang yang berbohong tak akan beruntung. Kenapa tak beruntung? Tak tenang hatinya, gelisah. Akhirnya setelah diperiksa semuanya 10 orang itu, apa kata ahli saya? Ini pembunuhnya. Akhirnya diinterogasi lagi. Akhirnya mengakulah dialah pembunuhnya. Jadi ini tidak bisa, Pak. Ya, kayak manapun kita berbicara ke orang, membohongi orang, tapi kalau ini tetap berkata ini, karena hati ini ada hati kecil bahasa kita, ya kan? Manusia ini punya hati kecil, nurani, hati nurani yang tak bisa dibohongi. Kayak manapun kita membohongi tak bisa, ini punya hati kecil kita. Jadi orang yang berbohong, dia tidak akan pernah tenang hatinya. Kalau hati tak tenang, bagaimana hidup ini akan tenang? Karena manusia ini intinya ada di hati ini. Kalau hatinya baik, kata Nabi, semuanya ikut baik. Kalau hati tak baik, semuanya juga tak baik, rusak. Begitulah Bapak Ibu jamaah, bahayanya berbohong itu, tak beruntung. Kemudian orang yang berbohong itu tak akan beruntung hidupnya. Mengapa? Karena orang yang berbohong itu akan mudah sakit. Itulah tak beruntung. Orang yang berbohong itu akan mudah sakit jiwanya, sakit fisiknya. Karena rupanya kalau kita terlalu sering mengatakan lain di hati, lain di mulut, itu nanti bisa mengakibatkan imun tubuh kita ini menurun. Itu sudah diteliti Bapak Ibu jemaah. Jadi kalau kita mengatakan lain di hati, lain di mulut, lain di hati, kata orang itu kesini perginya. Akhirnya gelisah, cemas, akhirnya imun tubuh, kekebalan tubuh menurun. Kalau kekebalan tubuh menurun, maka mudahlah kita terserang oleh penyakit. Begitu bahayanya berbohong itu, Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, tak ada untungnya sedikit pun untuk berbohong, tak ada untungnya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, selanjutnya ma yubahu minal kadzib. Rupanya ada kebohongan itu, berbohong itu yang dibolehkan. Ini dalam kitab ini. Jadi boleh berbohong, ada yang dibolehkan. Jadi kalau selain yang dibolehkan ini tak boleh. Jadi baduto itu ada yang dibolehkan. Dalam hal apa? Ini hadis dari Ummi Kalsum, anak dari Uqbah, annaha sami'at, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, apa kata Nabi? Laisal kazzab, tidak termasuk, tidak dikategorikan orang berbohong, tidak disebut dia berbohong, alladzi yuslihu bainan nas,
kalau dia ingin mendamaikan di antara manusia. Jadi bohong yang pertama yang dibolehkan adalah kalau tujuannya untuk mendamaikan orang yang berselisih. Kita maunya bapak A, bapak B, dia nak berbaikan, nak elok-eloknya bapak ibu ayah bunda. Terus kita ingin bagaimana bapak ini seperti dulu-dulu yang kita tengok, akrab, senda gurau, dekat, ya kan? Dan sangat disayangkan kalau mereka ini tak baik, maka ada yang kurang di negeri di kampung kita ini. Taruhlah begitu contohnya. Akhirnya adalah bapak C, bapak A, bapak B, ya tak baik, tak berbaikan, datanglah bapak C, biarlah saya baikkan orang lain. Bapak C ini datang ke bapak A, dia mengatakan yang baik-baik, kebaikan-kebaikan bapak B ini. Pak, bapak tu memang luar biasa, kata bapak B. Oh iyo, padahal tak ada dong di web situ ya. Dibuat-buat, dikarang-karang, tapi tujuannya apa tadi? Membaikkan. Akhirnya bapak ini, masya Allah, berarti yang boleh salah ya, kata bapak. Setelah itu besok-besoknya dalam waktu datang pula bapak C tadi ke bapak B. Ini ceritanya. Akhirnya dengan negosiasi, dengan inisiasi tadi, maka mereka tuh islah, berbaikanlah. Nah, cerita yang dibuat-buat bapak C tadi berdosa gak dia? Laisal kadzab, kata Nabi. Dia itu tidak dikatakan bohong. Tapi hati-hati juga bapak-bapak yang benar. Beko lama-lama cito kan, yang entah terceritakan pula yang tak baik, bukannya menjadi baik orang. Jadi pikirkan dulu strateginya apa yang mau dibicarakan supaya orang ini baik. Begitulah, makanya ada kita dengar berita dulu islah, sianu dengan sianu islah, ya kan? Islah, jadi membaikkan. Jadi kalau tujuannya itu boleh berbohong, cerita yang dikarang-karang supaya ini baik, boleh. Laisa kadzab, kata Nabi. Kemudian tidak berbohong, kata Nabi, al-harbu, al-haq. Kalau tujuannya untuk berperang, mengatur siasat perang, strategi perang, itu tidak dikategori bohong. Jadi perang itu penuh dengan strategi. Strategi itu diatur dengan baik untuk menaklukkan musuh. Maka kalau ada di situ yang dikarang-karang, yang dibuat-buat, yaitu boleh, itu dibolehkan. Itu banyak sudah yang dilakukan oleh sahabat Nabi dulu, ya, seolah-olah di sini, rupanya di sini. Ya, kalau jujur-jujur nanti perangan, kalau mau menang pak ya, manalah menang. Nah, jadi kalau dalam perang, urusan perang itu boleh. Kemudian yang ketiga, boleh berbohong. Wa haditsur rajul imra'atah, cerita seorang suami kepada istrinya. Jadi kalau suami kau boleh berbohong ke istri bunda, boleh. Ini hadis nih, nggak dikarang-karang. Jadi berbahagialah bapak-bapak, lah risau bunda-bunda di belakang. Dalam rangka apa? Koma dulu bunda. Bukan berarti setiap hal membohongi istri, tidak. Dalam rangka menjaga hubungan harmonis rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, kemudian dalam rangka menyenangkan hati suami dan istri, itu boleh. Contoh tadi berbuka bunda masak apa?
masak dendeng atau masak apalah. Setelah dimasak, ditanya ke suami, "Bang, lain lama bang?" Apa kata suami? "Mantap, memang istriku yang luar biasa." Padahal ada yang kurang, tapi cukup suami yang tahu. Dia tak mau menyebut lapane bini dan maha, kan? Gitu kan? Akhirnya sebelah mantap. Kan bohong tuh menyebut mantap, padahal tidak mantap. Berdosa tak itu Ustaz? Tidak berdosa. Begitu bunda. Jadi suami ini bunda banyak bohongnya kepada bunda nih. Banyak pasti kan ya? Ya kan? Tapi ada juga Ustaz yang terus terang Pak Ustaz. Terus nih tak lama sama lo gitu kan. Tapi kalau udah biasa tak ada masalah. Tapi kalau kadang istri tengok keadaan ini capek luar biasa, tapi sempat juga masak istriku ini. Mantap polanya bang, mantap, bagus, luar biasa. Apunya luar biasa, boleh tak? Pokoknya luar biasa. Nabi pernah melakukan itu kepada istrinya. Dalam riwayat yang saya baca dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi makan, lapar. Begitu Nabi makan, terasa tak enak di lidah Nabi, entah asin entah, pokoknya tak enak lah. Akhirnya Nabi muntah, pergi ke luar, muntahnya. Nampak oleh istrinya Aisyah. "Ya Rasulullah, mengapa engkau ya Rasulullah?" "Tak ada apa-apa. Cuma mungkin selera aku tak enak." Terus, "Enak masakanku ya Rasulullah." Enak luar biasa. Ini juga pernah dimasak oleh Khadijah dulu, disebut oleh Aisyah. Bapak ibu ayah bunda, akhirnya Nabi memanggil istrinya, "Aku sudah lama tidak menyuapkan kamu. Aku ingin menyuap kamu untuk makan bersama." Disuap istri. Begitu disuap sampai ke lidah Aisyah, di mulut Aisyah, Masya Allah, menangis Aisyah, terkejut Aisyah. Rupanya yang dimasaknya itu, pokoknya di luar dugaan. Begitulah ayah bunda, Rasulullah tak mau dia menyakiti hati istrinya yang sudah susah payah memasak untuk dirinya. Jadi hal yang seperti ini dibolehkan. Di luar itu tak boleh, ya kan? Bekon apa bini 20, bekon apa panuto dulu Pak Ustaz. Itu enggak. Pokoknya dalam hal itu tadi boleh. Ya bunda ya, baru enak ketawa bunda di belakang. Kalau tadi nih Ustaz Pak ala kaji pagi kan. Jadi inilah kebohongan yang dibolehkan. 3 ini. Makanya ada istilah, "Ustaz boleh kalau bohong dalam kebaikan boleh Pak Ustaz." Ini kebaikan apa? 3 ini cuma. 3 ini saja. Pertama, untuk mendamaikan orang. Yang kedua, untuk berperang. Yang ketiga, untuk mengharmoniskan hubungan suami istri. Boleh. 3. Gimana bunda? Kita berbohong untuk mendamaikan anak-anak, supaya anak-anak tidak ada. Apa contohnya bunda? Contohnya karena kita tidak empat. Contohnya kita tuh bagaimana kita supaya anak tuh, sekarang anak itu kan ada yang kurang, ada yang lebih. Nanti kita kan tidak bisa disamakan. Kalau bohong kita mas. Contoh konkretnya apa bunda? Dia harus pakai contoh. Contohnya kita tuh anak-anak itu kan ada yang kurang kehidupannya, ada yang cukup. Yang apa? Kita ada yang cukup, ada yang kurang. Ada kita betul dalam merahasiakan yang satu dengan yang kedua, kita kenapa bohong? Itu bukan berbohong. Itu bukan berbohong bunda. Itu hanya untuk kita rahasiakan. Ya.
Nah, itu tidak berbohong namanya. Saya dapat fakta. Nah, itu tidak berbohong. Kalau kita rahasiakan, kita tutup, kita sembunyikan, Iya. ya kan? Bukan berbohong. Yang berbohong itu apa? Al-ikhbaru 'ani syai' bi khilafin ma huwa. Kita menyampaikan sesuatu tetapi tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi kalau Bunda tadi bukan berbohong namanya, itu menyembunyi, menutup supaya tak tahu, supaya tak terjadi perselisihan. Itu tidak bohong namanya. Ya. Kalau dilanjutkan itu Ustaz, misalnya yang satu kita bantu, yang satu tidak kena, yang satu ini ekonominya susah, yang nggak dibantu ini bertanya, apa ngasih ini nak? Kasih dia nggak, yang tidak itu kelanjutan. Berarti islah supaya tidak berselisih. Iya. Boleh. Supaya tidak terjadi pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Boleh ya. Nah, jadi makanya ya Bunda, saya berbohong-bohongkan harus ada contoh. Jadi kalau contoh itu jelas ya. Boleh ya kalau begitu, boleh, supaya nanti yang ini dia tidak iri, tidak begitu. Boleh ya. Oke, ada lagi yang lain? Nanti kalau terasa langsung tanya aja ya Bunda. Ada langsung tanya. Jadi itulah bohong yang dibolehkan dalam syariat kita. Tidak selain itu tidak boleh, itu hukumnya haram. La yuflihun, tak beruntung hidup orang-orang yang berbohong. Bapak Ibu ya Bunda yang dimuliakan Allah. Nah, jadi orang sukses itu dia ini kata Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini juga salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan kebaikan. Jadi orang jujur itu, orang yang jujur dalam hidupnya, kebaikan-kebaikan datang dalam hidupnya. Banyak kita dengar cerita, kenapa dia sukses, kenapa dia begitu? Karena dia itu jujur. Akhirnya kebaikan-kebaikan banyak datang. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan itu akan membawanya ke surga. Kebaikan-kebaikan tadi, maka dia surgalah baginya. Wa innal kadzib, sesungguhnya kebohongan itu mendatangkan ilal fujur, membawa kepada fujur, dosa. Wa innal fujur, dan dosa itu akan membawanya ke ilatnar, ke neraka. Artinya apa Bapak Ibu yang Bunda, bahasanya apapun yang kita lakukan, kalau itu kebohongan, maka tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam hidup. Yakinlah, mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti pastilah neraka. Begitu, pasti neraka. Tak ada lagi. Di dunia saja dia tidak ada kebaikan-kebaikan, tak dapat kepercayaan lagi, disisihkan dari masyarakat, apalagi nanti di akhirat. Jadi ada sebuah penelitian dilakukan oleh mahasiswa di Amerika. Dia meneliti perusahaan-perusahaan besar, ditelitinya. Dan dia menanyakan satu hal, apa yang paling utama yang dibutuhkan oleh perusahaan dari karyawannya, sifat karyawannya ini apa yang sangat dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu diteliti,
kemudian dikumpulkan hasilnya. Apa jawabannya? Jawabannya semuanya, semua perusahaan itu ada sekitar 100 lebih perusahaan ditelitinya. Semuanya sepakat mengatakan poin pertama yang sangat dibutuhkan adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Mahal harganya kejujuran itu. Ya. Itu ayah bunda, safety di suatu perusahaan atau di perbankan itu biaya yang paling mahal itu apa? Keamanan. Itu yang paling mahal. Keamanan lingkungannya, CCTV-nya, keamanan data-data di dalam. Ya. Data-data di dalam itu tidak bisa sembarang orang. Data nasabah itu. Ya. Makanya kalau kita datang ke bank itu, kalau transaksi kita ada orang transaksinya miliaran atau ratusan juta, itu pasti ada satu yang berdiri, dua yang berdiri kiri kanan teller itu. Ya, saya tanya kenapa ada dua di sana. Yang satu punya password untuk buka, untuk menyimpannya, nanti sudah simpan langsung dia yang mengatur password. Jadi teller pun tak tahu banyaknya jumlah uang nasabah itu. Gajinya luar biasa, dia tegak-tegak aja di belakang. Begitu. Ya, jadi begitulah pentingnya kejujuran. Ya, dan di dunia sana, di dunia non muslim ini yang dicari. Jujur, luar biasa. Ya, saya pernah belanja Bapak Ibu, dan saya kebetulan membelinya bukan bukan yang muslim, karena di sana yang ada tak ada lagi, terpaksa. Dan rupanya yang diberikan itu berlebih jumlahnya. Ya, saya minta sekian, dikasihnya sekian. Saya balik kan, itu ditandai ya. Tandai. Siapa nama Bapak? Nazri. Ditandai yang betul, diingatnya betul. Besok-besok saya tak bawa uang, tak ada uang tuh lagi, habis. Apa katanya? Udahlah Pak, buat Bapak bawa aja lah. Besok-besok bayar. Gitu? Ya khusus untuk Bapak. Saya yakin Bapak orang yang jujur. Kenapa? Karena sudah pernah tadi. Itulah yang di luar sana itu. Bapak Ibu, kejujuran itu yang dicari orang. Ya, Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Inilah, apalagi kita ini berpuasa. Man shoma Ramadhana, siapa yang shoma, siap, menahan, berpuasa dengan baik di siang Ramadan, imanan penuh iman, wahtisaban penuh perhitungan. Dihitung-hitung, ini saya lakukan ini berusaha puasa saya ini mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Termasuklah di situ menjaga lidah dari berbohong. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita puasa mendidik diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita puasa mendidik lidah kita ini, Allah didik supaya lidah kita ini tidak melakukan hal-hal yang membuat kita terjerumus berbuat dosa. Karena kalau itu dilakukan, maka tidak ada nilai puasa kita, capek saja yang kita dapatkan. Puasa orang puasa kita, lebaran orang lebaran pula kita, nilainya nol. Kalau kita sekolah dulu, kalau bisa konten namanya dulu kontennya 10. Kalau sekarang 100, dulu 10. Ya, nak mau kita 9 itu tak mau. Kalau saya dulu nak mau 9, pokoknya 10. Pernah saya dapat 7, nangis saya. Kita ingin Ramadan ini nilai kita, konten kita 10.
10. Tidak mau kita kurang. Begitulah. Oleh karena itu ya Bunda, jagalah lisan ini dengan baik. Janganlah berbohong, janganlah menggunjing, janganlah mengadu domba. Ada 3 yang kita bahas. Ya, bencana-bencana lidah ini. Karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam beramal soleh di dunia ini, jangan-jangan nanti di akhirat semuanya nol. Nanti ketawanya di akhirat di hadapan Allah. Begitu dihisab Allah, hah? Mana pahalaku selama ini ya Allah? Nah, itu namanya orang-orang yang bangkrut kata Nabi. Dihisab Allah, saya dulu ya Allah rajin ke masjid berjamaah, saya dulu ya Allah rajin bersedekah, saya dulu ya Allah rajin baca Quran, saya dulu ya Allah rajin sholat sunat. Tapi habis tak ada lagi. Kenapa? Allah mudah saja menjawabnya. Wah, ini tengokkannya kepala kita. Ini waktu hidup di dunia dulu, maka banyak hilang pahala kita, pahala amal soleh kita gara-gara lidah. Makanya kata Nabi, mayyadman li, siapa yang dia bisa menjaminkan untukku baina lihyaihi, nih lidah, dia jaminkan untukku supaya dia jaga lidah baik-baik, wa baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya kemaluannya Allah jaga, dia jaminkan untukku, dia jaga, kata Allah, adman lahu al-jannah, aku jaminkan pula untuk dia syurga. Aku jaminkan. Artinya ini Bapak Ibu Ayah Bunda, banyak orang terjerumus berbuat dosa gara-gara 2 hal ini. Ya kan? Mulut, lidah kita ini, dan kemaluannya tak dia jaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayah Bunda, ada beberapa menit, 3 menit. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini yang agak susah sekali Ustaz. Kita kata insya Allah Ustaz. Karena kita yang pertama, kita tahu bahwa momen itu kita akan mungkin bisa, tapi kita ucapkan insya Allah untuk membesarkan hati orang menyenangkan orang. Itu termasuk bohong Ustaz. Iya. Jadi kembali kepada apa itu bohong? Bohong itu tadi apa? Al-ikhbar 'ala syai' bi khilafil ma huwa. Menyampaikan sesuatu di luar fakta. Kita sudah berjanji, terus kita sampaikan insya Allah. Memang harus begitu. Kita sebagai seorang muslim, apapun yang kita akan lakukan belum terlaksana, maka ucapkanlah insya Allah. Begitu adab etikanya. Kita sertakan Allah. Insya Allah, apa artinya? In jika, sya'a dikehendaki, Allah pada Allah. Apa tafsirnya? Penjelasannya, kapan insya Allah itu berlaku, tidak berlaku? Kalau pertama, jika ada uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Sakit. Memang tak bisa. Kalau dipaksakan, itu akan mengakibatkan diri kita tambah sakit, tak baik bagi kesehatan. Kemudian apa lagi? Gempa. Nah, itu faktor alam. Kemudian apa lagi? Hujan lebat. Apalagi situasi tak aman. Apalagi uzur syar'i itu situasi tidak aman sudah. Kemudian kebakaran. Termasuk musibah tadi dalam hal kategori musibah. Hujan sangat lebat, petir, bahaya kalau pergi nanti entah apa di jalan, ya kan?
itulah uzur syar'i. Di luar itu, kalau tidak ada, maka kita wajib memenuhinya. Kalau kita tak memenuhinya, berarti kita berbohong. Di situ perginya ayat. Jadi makanya kalau saya sambil gurau dengan kawan, insya Allah, saya tanya, insya Allah Arab atau insya Allah Indonesia? Kalau insya Allah Indonesia itu kalau udah pakai insya Allah lebih berat tidak lagi daripada iya, ya kan? Tapi kalau insya Allah Rasulullah lebih berat iyanya daripada tidaknya, karena uzur syar'i itu kecil kemungkinan. Ya, juga kesehatan sudah tadi ya, kesehatan. Namanya uzur syar'i itu uzur yang dibenarkan oleh syariat. Memang tak bisa kita untuk melakukannya, melaksanakannya. Lupa, nah itu uzur syar'i juga itu. Terlupa macam mana? Ya kan? Begitu aja. Ini masalahnya mereka sudah punya agenda Ustaz, yang pasti. Ya. Ustaz bisa itu, bisa sebuah apa itu buat di Mekah kami gitu. Itu yang repotnya Ustaz. Iya. Jadi, itu dia. Mudah-mudahan dia menyampaikan bisa aja itu dia lupa ya. Mudah-mudahan. Ya. Kan bisa kalau Ustaz. Insyaallah itu masalah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan dia lupa bahwasanya dia memang tak bisa sebenarnya, tapi dia katakan saja insyaallah. Jadi kalau berjanji ini memang hati-hati kita ayah bunda, karena kalau tidak maka susah juga nanti pertanggungjawabannya kita di hadapan Allah. Terutama kami ustaz ini begitulah. Kadang Ustaz besok ceramah ya Ustaz, iyo lata iyo kan rupanya lagi tengok rupanya lah berjadwal ya Allah, cepat dikonfirmasi. Itu akhlak kita. Jadi kalau kita tidak bisa cepat konfirmasi, atau memang kalau terlupa cepat juga konfirmasi. Saya pernah juga begitu. Ramadan kemarin, hari Kamis, tak ada orang menelpon. Saya tengok jadwal, tak ada kayaknya. Alhamdulillah bisa saya istirahat. Saya bilang hari Kamis subuh Kamis kemarin. Salat saya di komplek di masjid lah. Nampak oleh jemaah. Tumben Ustaz tak keluar? Iya. Alhamdulillah saya istirahat. Iya Ustaz, tapi pulau kami dengan Ustaz di Siko. Setelah itu menelponlah. Pulang, saya tengok telepon 10 kali tak terjawab. Ada WA. Ustaz, apakah Ustaz kami tunggu atau bagaimana? Udah bayangkan itu. Saya tengok nama masjidnya. Saya tengok ke jadwal, rupanya nama masjidnya itu saya catat ke qobla zuhur. Dicatat catatannya hari Kamis qobla zuhur. Salah tempat. Tidak saya catat di kolom subuh. Tentu kosong yang subuh itu. Akhlak saya kepada pengurus harus saya telepon. Harus, kalau enggak nanti sangka orang lain. Jadi begitu kita ya bunda, kalau berjanji tak terpenuhi janji atau batal karena sesuatu lain hal yang tak ada memang untuk menyengaja-nyengajanya, untuk alasan dibuat-buat, cepatlah ya, memang tak boleh dibuat-buat. Nah, akhlaknya adalah cepat konfirmasi kepada orang yang sudah kita buat janji. Kalau tidak, kita bisa dikategorikan orang yang berbohong. Gitu. Saya juga begitu ya bunda. Saya selama Ramadan ini saya bilang kepada pengurus, Bapak ingatkan saya sehari sebelumnya atau paginya kalau untuk malam. Kadang saya lupa, kadang banyak kegiatan yang lain, asik kita di situ tak datang. Jadi kalau tak ditelepon kalau tak saya tak datang, jangan salahkan saya. Begitulah. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan. Saya takut betul ya bunda kalau kita janji ini kita tak penuhi. Wa aufu bil uqud.
penuhilah janji kalian. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Itulah ayat bunda yang bisa kita sampaikan di subuh yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak-anak keturunan kita soleh soleha, dan Allah berikan kekuatan iman kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.